Singkit adalah kota kuno yang hampir tenggelam oleh pasir. Penggurunan yang terus bergerak ke selatan dengan kecepatan 48 km per tahun dan melenyapkan wilayah seluas 260 hektar membuat Singkit berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Banyak pasir menumpuk di jalan-jalan, halaman rumah serta masjid yang semarak sejak abad ke-13. Padahal dulunya, kota ini dihuni oleh sekitar 20.000 orang. Tetapi, kini seiring dengan penggurunan yang terus meluas dan hampir meratakan bangunan-bangunan dengan pasir, sekarang, hanya tersisa ribuan orang yang memilih untuk tinggal dan bertahan dalam kondisi yang terancam. Mereka bertahan dalam rumah-rumah yang dibangun dari batu kering kemerahan dan teknik bata lumpur, dengan atap datar yang terbuat dari pohon palem. Banyak rumah tua memiliki pintu yang didapat dengan tangan yang ditopang oleh pohon akasia besar. Bangunan utama yang tampak mencolok di kota ini adalah Masjid Jami' Singkit yang menampilkan menara persegi. Masjid ini dibangun pada abad ke-13 atau abad ke-14 dan diyakini sebagai menara tertua kedua yang terus digunakan di seluruh dunia muslim. Meski hampir tenggelam oleh pasir, masyarakat kota Singkit memiliki tradisi keilmuan yang sangat hebat. Mereka dikenal memiliki kekuatan ingatan yang sangat luar biasa, kemampuan dan kecepatan menghafal, sekaligus memiliki budaya menghafal Al-Quran yang terbaik di dunia. Dalam tradisi masyarakat Singkit, seorang anak yang berusia 7 tahun namun belum menghafal Al-Quran akan dianggap sebuah aib. Demikian ini karena pada umumnya anak-anak di kota Singkit telah mendapatkan pendidikan Al-Quran, bahkan sejak mereka dalam kandungan. Saat hamil, ibu mereka akan menghabiskan waktu luangnya untuk membaca Al-Quran. Kemudian setelah lahir, keluarga anak tersebut akan memperdengarkan bacaan Al-Quran hampir sepanjang waktu. Begitu anak memasuki usia 5 tahun, mereka akan mendapatkan pengajaran Al-Quran secara intens, mulai dari segi bacaan hafalan maupun penulisan. Sebagai kota yang memiliki tradisi penghafal Al-Quran yang sangat baik, Singkit menjadi kawasan yang sangat dihormati dan disegani oleh tokoh-tokoh agama di belahan dunia manapun. Kawasan ini tidak hanya dikenal dengan kekayaan ilmu yang dimilikinya, namun juga masyhur dengan sistem pendidikan yang sangat baik dalam melahirkan para ulama yang diakui keilmuannya, terutama dalam kaitannya dengan Al-Quran. Singkit terletak di sebuah kawasan yang disebut dengan Adror, Mauritania, sebuah negara yang terletak di Afrika Utara. Negara ini berbatasan dengan Mali di bagian timur dan selatan, Senegal di barat daya, Samudra Atlantik di sebelah barat, Sahara Barat di utara dan barat laut, serta Aljazair di timur laut. Mauritania adalah negara terbesar ke-11 di Afrika, di mana 90% wilayahnya terletak di Sahara. Sebagian besar dari 4,4 juta penduduknya tinggal di daerah beriklim sedang di selatan, dan sekitar sepertiga dari total populasinya terkonsentrasi di ibu kota yang terletak di pesisir Atlantik, kota Singkit, yang merupakan bagian dari Mauritania. Didirikan pada abad ke-8 dan menjadi tempat persinggahan para peziarah untuk menuju Makkah, sekaligus menjadi pusat perdagangan yang sangat penting. Selama abad pertengahan, terdapat ribuan unta yang memasuki kota ini, setiap hari membawa sumber daya emas, perak, serta kain wol yang berharga. Selama berabad-abad, kota ini menjadi tempat perkumpulnya peziarah dari Maghrib dalam perjalanan menuju Makkah.
Kota ini dikenal sebagai kota suci tersendiri, terutama bagi para peziarah yang tidak dapat melakukan perjalanan panjang ke semenanjung Arab. Banyaknya peziarah yang singgah di kota ini. Pada gilirannya membentuk sebuah tradisi keilmuan di Singkit dan menjadikannya sebagai pusat studi agama Islam di Afrika Barat. Di tempat ini berdiri sekolah-sekolah yang mengajarkan retorika, hukum, astronomi, matematika, dan kedokteran. Kota ini pernah terkenal sebagai tempat berkumpulnya para sarjana hebat dan sebagai tempat untuk mendiskusikan poin-poin yang lebih baik dari hukum Islam, sebagai kawasan yang menjadi lalu lintas para sarjana. Dibangunlah sejumlah perpustakaan besar untuk menampung buku-buku keagamaan yang berasal dari berbagai daerah, seperti Mesir, Maghrib, Aljazair, dan lain sebagainya. Pada masa kejayaannya antara abad ke-11 hingga abad ke-13, Singkit memiliki 24 perpustakaan yang menampung ribuan manuskrip berbahasa Arab, naskah-naskah teknologi, hukum, filsafat, syair, dan lain sebagainya. Namun demikian, karena kondisinya yang mengkhawatirkan, saat ini hanya tersisa 5 perpustakaan yang tetap beroperasi dan menampung sekitar 1.300 manuskrip berbahasa Arab. Kondisi Singkit yang terus memburuk membuat banyak konservasialis khawatir akan nasib naskah-naskah tersebut. Mereka membujuk para pustakawan untuk memindahkan buku-buku tersebut ke tempat lain yang lebih aman. Namun teman-teman, sayangnya mereka tidak pernah bersedia memindahkannya. Bagi mereka, memindahkan naskah-naskah kuno adalah sama artinya dengan memutus mata rantai tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad. Yang hal itu merupakan alasan yang cukup kuat bagi mereka untuk menolak perubahan bagi beberapa orang yang tinggal di Singkit. Menjaga perpustakaan juga menjadi sumber pendapatan utama. Penduduk setempat juga sangat bangga karena mereka percaya bahwa Singkit adalah kota paling suci ketujuh dalam dunia Islam. Kendati klaim tersebut belum diakui di luar wilayah Afrika Barat. Pada tahun 1996 UNESCO mendapatkan Singkit sebagai situs warisan dunia. Meski terisolasi dan cukup sulit untuk dijangkau, kota ini menjadi situs wisata yang paling banyak dikunjungi di negeri ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah mengenai kota Singkit. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf ataupun keliru, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.